Video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Hanisa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun dari SD Negeri 002 Durai di Sanglar. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep inti, misalnya disiplin positif, nilai kebajikan atau keyakinan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas memulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. 5. Posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang. Kedua, rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Segitiga restitusi. Adapun tahap-tahap dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yaitu kita sebagai pendidik harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik kita, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik wajib memihak kepada anak, yaitu seorang pendidik harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta didik, secara maksimal dengan memperhatikan minat, bakat, ataupun kemampuan peserta didik supaya tercapai profil pelajar Pancasila. Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Menurut kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak yaitu mandiri, refleksi, inovasi, kolaborasi, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun visi yang sudah saya buat adalah terwujudnya generasi yang berkarakter, mandiri, aktif, dan kreatif. Serta prakasa perubahan yang sudah saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik yang kreatif dan inovatif. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan akan diterapkan di sekolah dengan cara saling berkolaborasi dengan komunitas sekolah. Hal yang baik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik, di antaranya dapat merusak hubungan.
mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani masalah siswa terlambat dan suka mencontek saat proses pembelajaran sedang berlangsung dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya berharap mereka menjadi lebih baik ke depan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa sangat bersalah, sebab selalu membuat murid merasa dirinya bersalah dan harus menjalani konsekuensi yang sudah disepakati. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pernah melakukan kesalahan, namun akan segera diperbaiki agar kedepannya tidak salah lagi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Rencana tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang yang menjadi dasar saya dalam melakukan aksi nyata ini adalah ingin menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan segitiga restitusi dalam berbagai masalah, baik terhadap siswa maupun warga sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah agar terciptanya budaya positif di sekolah, tempat mengabdi melalui penerapan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, sosialisasi penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai seorang manajer di sekolah. Yang kedua, adanya kesepakatan sekolah bahwa setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, baik antar siswa maupun yang melibatkan warga sekolah, akan diselesaikan melalui segitiga restitusi pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan yang ketiga, adanya monitoring atau pantauan dari kepala sekolah dan wakil kesiswaan terhadap kesepakatan yang akan dilaksanakan. Adapun tolak ukurnya, yang pertama, pemecahan masalah di sekolah mulai diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Yang kedua, guru-guru mulai menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan yang ketiga, dengan terlaksananya segitiga restitusi, siswa mulai merasa nyaman
ketika berhadapan dengan masalah, baik terhadap sesama siswa maupun terhadap guru dan warga sekolah yang dampaknya mulai dirasakan dengan penerapan perilaku yang melanggar keyakinan dan kesepakatan sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari wakil kesiswaan, dukungan seluruh warga sekolah, dukungan dari keluarga siswa, ruangan ternyaman, tempat menyelesaikan masalah, dan semua dukungan bisa didapatkan dengan cara berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.